keluarga saya non-muslim, bolehkah saya mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah? Boleh. Bahkan seharusnya itu yang kita lakukan. Kita dakwahi mereka dan kita doakan supaya dapat hidayah. Yang terlarang adalah mendoakan rahmat dan ampunan. Karena orang kafir itu adalah orang-orang yang Allah murkai. Allah sangat benci. Bagaimana mungkin kita doakan supaya Allah merahmati dan mengampuni mereka? Tapi kalau mendoakan mereka dapat hidayah, justru itulah yang seharusnya kita lakukan. Umar radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan supaya dia dapat hidayah, akhirnya dia dapat hidayah. Dan subhanallah, dia dapat hidayah padahal Nabi belum berdakwah kepadanya. Dia dapat hidayah melalui adiknya. Itu pun adiknya sudah habis ditampar-tampar dulu sama Umar. Ya, karena dia tahu masuk Islam. Umar marah besar, ditampar-tampar dulu, adiknya perempuan. Sama suaminya sekalian disikat dua-duanya. Ya. Ternyata adiknya ini kemudian memegang potongan ayat mushaf Al-Qur'an yang di situ ada potongan ayat, maka Umar pingin baca. Ya. Setelah baca tergetar hatinya, dari situ dia mendapatkan hidayah. Ya. Demikian pula Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan ibunya. Jadi ceritanya Abu Hurairah sudah berusaha mendakwahi ibunya enggak mau masuk Islam. Maka Abu Hurairah sangat sedih, Abu Hurairah menangis dan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta didoakan. Nabi pun mendoakan. Ketika Nabi doakan, Abu Hurairah pulang, ibunya sudah masuk Islam. Sudah masuk Islam. Jadi Abu Hurairah mendakwahi ibunya enggak masuk Islam, Nabi sekali berdoa, ibunya masuk Islam. Jadi jangan remehkan doa. Jangan remehkan doa, ya. Namun jamaah sekalian, satu hal yang perlu saya ingatkan juga, di dalam berdakwah itu kita perlu ilmu. Kita perlu persiapan apa yang kita sampaikan. Dan ini termasuk faktor terbesar kesuksesan dakwah kita. Makanya kalau kita berdakwah mereka belum juga menerima dakwah kita, ini yang harus kita koreksi. Jangan-jangan kesiapan ilmu kita belum terlalu baik untuk mendakwahi mereka. Disinilah jemaah sekalian pentingnya kita mendalami ilmu, terutama ilmu tauhid. Semakin dalam kita mendalami ilmu tauhid, semakin besar potensi keberhasilan kita di dalam berdakwah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bolehkah mendoakan kafir agar mendapatkan hidayah menjadi seorang muslim yang baik? Bahkan imam untuk keluarganya, istri dan anak-anaknya. Boleh, doain yang baik. Doain hidayah. Boleh. Ya. Tapi kok ini pakai imam untuk istri dan anak-anaknya? Istri dan anak-anaknya muslim maknanya? Suaminya kafir? Atau sama-sama kafir? Kalau sama-sama kafir, doakan dia, suaminya, doakan istri dan anak-anaknya juga, barengan, semua. Tapi kalau misalnya, nih istrinya ternyata muslim, ya, maka mendoakan suaminya nih buat masuk Islam boleh? Boleh, tapi tetap harus cerai dulu. Nggak boleh terus itu, zina jadinya. Karena suaminya yang non-muslim. Kalau suaminya muslim, istrinya ahlul kitab, Nasrani atau Yahudi, itu boleh. Tapi kalau istrinya non muslim seperti agama-agama lain, maka nggak boleh. Ya. Adapun mendoakan kafir secara umum masih hidup boleh. Setelah meninggal itu yang nggak boleh. Nggak boleh mendoakan ampunan bagi seorang non muslim yang mati di atas kekufuran, kalaupun sedekat-dekatnya keluarga. Ya.